Dinkes Pendidikan Guru Penggerak. Baik, saya memulai pertanyaan pertama nih Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tuntutan moral? Ya, berkaitan dengan kasus yang ada di sekolah itu kompleks ya Bu ya. Banyak sekali tentang kasus-kasus yang terjadi di sini. Kemudian kami mengidentifikasi berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Dilema, yang namanya dilema itu serba sulit ya satu sama lainnya berkaitan dengan etika, nilai-nilai kebenaran. Jadi sini ada suatu nilai kebenaran melawan nilai kebenaran, dan kemudian itu kita pandai-pandai untuk mengambil suatu kebijakan. Maka di sini ada perlunya ada benang merah kebijakan yang berpihak kepada semuanya, terutama kebijakan pada murid itu berkaitan dengan dilema etika. Kemudian di sekolah pun ada kejadian berkaitan dengan bujukan moral. Di sini seseorang melakukan kesalahan, tetapi juga di satu sisi ada nilai kebenaran. Nah, ini pun juga menjadi pertimbangan khusus bagi seorang pimpinan bagaimana mengambil kebijakan tersebut. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Ya, memang suatu keputusan itu perlu diambil, tidak perlu dibiarkan ya. Kemudian tetapi ada patokan ataupun pegangan bagi kita dalam mengambil suatu keputusan. Yang pertama, kita harus berorientasi atau berpihak kepada murid ya Bapak Ibu. Karena apa? Murid adalah faktor yang utama, anak adalah merupakan titipan dari orang tua. Maka perlu kita nomor satukan bagaimana cara berpihak kepada murid. Jadi ini kita berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kebijakannya bersifat universal, tidak memihak pada salah satu ya. Ya karena apa, di dalam sekolah itu kan kompleks ya, ada bapak ibu guru, ada siswa, ada tas, ada unsur yang lainnya. Maka apa, kebijakannya itu menyeluruh, tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, maka kebenarannya itu bersifat universal. Kemudian yang namanya keputusan pasti ada konsekuensinya dan harus kita bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah kita laksanakan atau kita eksekusi. Itulah upaya kami dalam melaksanakan kegiatan bagaimana cara mengambil suatu keputusan. Bagaimana kira-kira langkah-langkah ataukah ada prosedur tertentu yang panjenengan pegang untuk melaksanakan pengambilan keputusan tersebut? Oh iya, ada beberapa hal yang perlu dipegang di sini. Bagaimana cara kita mengambil suatu keputusan? Kemudian berdasarkan data kita melakukan suatu kegiatan, itu data berbasis pada data ya Bapak Ibu. Kemudian dari data itu, kemudian kita mengecek ke lapangan, faktanya itu betul atau tidak, gitu kan ya. Maka dari data kita cek ke lapangan berdasarkan faktanya. Kalau data kemudian faktanya itu kita kumpulkan, selanjutnya kita berkomunikasi nih Bapak Ibu, berkolaborasi, berwawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Kalau masalahnya itu berkaitan dengan siswa, maka kita berkomunikasi dengan siswa. Kemudian itu pun juga melibatkan dengan bagian humas, kemudian bagian pengajaran, dan kemudian selanjutnya yang paling penting adalah nanti apapun resiko yang kita ambil keputusannya, kita harus bertanggung jawab. Kita laksanakan bersama-sama, komitmen untuk menjalankan suatu keputusan ataupun kebijakan tadi. Tentunya pun kebijakan atau keputusan tadi itu tidak keputusan final ya. Nanti kan ada evaluasi kembali bagaimana cara meninjau kebijakan itu bersifat memperbaiki kebijakan itu. Jadi itu. Kira-kira dari sekian hal-hal yang selama ini panjenengan alami dalam mengambil keputusan, adakah hal-hal yang panjenengan anggap efektif
dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang berbau dilema etika ini. Keputusan itu efektif jika apa? Jika dijalankan dengan sebaik-baiknya gitu kan ya. Nah kemudian andai kata keputusan itu kok tidak efektif, ini tentunya ada tanda petik ya. Tanda petik dalam arti ada kebijakan yang kurang pas. Nah ini nanti kita tinjau kembali berkaitan dengan efektivitas kebijakan tadi. Karena apa? Suatu kebijakan itu kan bukan harga mati atau kitab suci ya, yang tentunya tidak bisa dirubah. Ini pun juga perlu namanya peninjauan kembali, tentunya berdasarkan masukan-masukan, kemudian data-data yang ada di lapangan itu kita tinjau kembali. Karena apa? Suatu kebijakan itu terkadang tidak sempurna dalam menganalisis atau mengambil suatu kebijakan. Tentunya ada hal-hal baru yang muncul, itu pun kita lakukan peninjauan kembali. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memang dalam mengambil suatu keputusan itu ada tantangan ya, tantangan sendiri luar biasa. Maka pada dasarnya kami berprinsip satu, berpegang pada peraturan yang sudah kita tetapkan bersama di Bapak Ibu. Kita tetapkan peraturan yang bersama. Dan kemudian yang kedua tentunya kami berpihak pada anak ya, anak. Dan harapannya apa? Bahwa kebijakan itu bersifat universal Bapak Ibu. Universal itu artinya apa? Memihak kepada semuanya, tidak salah satu saja ya. Sehingga apa? Kebijakan itu tidak menyinggung ataupun juga membuat mendolimi salah satu ya, semuanya itu kita junjung bersama-sama. Itulah yang menjadi harapan dari kami tentang kaitannya dengan dilema etika dan juga moral. Kemudian untuk selanjutnya, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Berkaitan dengan jadwal, ini bersifat insidental ya. Kalau memang sekiranya itu diperlukan untuk segera ditangani, kami pun juga secepatnya untuk menangani agar kejadian-kejadian tadi itu segera tidak bertambah pada yang lainnya. Kemudian kami secara berkala juga mengadakan kegiatan-kegiatan sifatnya pembinaan umum, yaitu pembinaan bersama-sama antara guru, kemudian TAS dan warga sekolah yang lain lewat pembinaan kepala sekolah. Untuk berikutnya Bapak, kami ingin mengetahui adakah pihak lain atau seseorang yang bisa membantu Bapak dalam mengatasi sebuah kasus dilema etika? Pak, itu kan suatu tim ya Bapak Ibu, suatu tim. Di sini ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian ada kekaitannya dengan wakil-wakil sesuai dengan bidangnya, kemudian juga tentunya komite peran masyarakat pun juga perlu kita dengar sebaik-baiknya. Karena apa? Apa yang terjadi di sekolah itu adalah cerminan dari keputusan bersama-sama ya Bapak Ibu. Jadi ya melibatkan warga sekolah termasuk wakil, kemudian bidang-bidang lainnya, kemudian komite, itu perlu kita buat bersama-sama. Nah, kemudian setelah kita dengar bersama-sama, kita ambil suatu keputusan atau kebijakan berkaitan dengan apa program-program yang ada di sekolah ini. Berikutnya Pak, dari hasil pembicaraan pada saat ini, hal-hal apa yang dapat penjenengan petik dari pengambilan keputusan yang berdasarkan pada dilema etika? Kebijakan itu ya risikonya berdampak pada apa yang terjadi selanjutnya. Maka kebijakan itu menjadi tanggung jawab bersama terutama kepala sekolah. Nah, hal ini kebijakan-kebijakan tadi misalkan ada review atau pemasukan kembali, kita bisa tinjau kembali untuk apa? Untuk perbaikan kebijakan selanjutnya sehingga sekolah bisa berjalan dengan lancar, aman, tidak ada kendala yang berarti. Terakhir Bapak, dalam pengambilan keputusan rencana ke depan tadi Bapak memegang teguh aturan, kemudian nilai-nilai kesepakatan dan menjaga konsekuensi. Nah,
bagaimana Bapak bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan tersebut, Pak? Ya, berkaitan dengan efektivitas ya ini bisa dilihat dari ketercapaian pelaksanaan dari suatu kebijakan tadi. Kalau kebijakannya itu bisa dijalankan berarti itu efektif ya. Tetapi kalau kok kurang tidak berjalan berarti tidak efektif dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Bapak. Kami kira sudah cukup wawancara kami. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih untuk kehadiran kita semua, terutama untuk Pak Uda. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan kami penjenengan kerso untuk meluangkan waktu menemui. Nah pada kesempatan ini Pak, kami ditugasi dari program Guru Penggerak ini untuk mewawancarai Pak Uda terkait dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam pengambilan keputusan kita harus membedakan adanya dilema etika dan rujukan moral. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral di sekolah ini? Yang pertama adalah dilema, ya. Artinya bahwa yang bersangkutan mengalami kebingungan, kesulitan untuk memutuskan apakah kita harus melakukan satu keputusan A, apa keputusan B. Ini dilema, gambarannya seperti itu. Kemudian kata kunci yang kedua adalah etika. Etika itu secara sederhana bisa saya definisikan sebagai nilai moral, ya. Ini dua hal yang harus dua pilihan yang harus diambil salah satu. Baik semua ini. Terima kasih Pak ya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama, sekolah atau instansi atau lembaga harus memiliki aturan pokok dulu untuk disepakati bersama. Dengan jalan tetap yang namanya data untuk mengetahui apakah itu sesuai dengan norma-norma, apakah tidak kita ajar. Ya, langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Ya, ada di dalam mengambil keputusan itu kita bisa menggunakan pendekatan dua itu, satu formal, satu informal. Dari dua ini Pak, yang pendekatan informal dan pendekatan formal, menurut Bapak mana yang lebih efektif? Semua efektif. Semua. Jadi pimpinan itu, kepala ya kita dalam tataran itu melihat itu jangan kita tidak masuk dalam dikotomi, ya, mana efektif, mana tidak. Dua pendekatan itu kita tidak melihat situasi, melihat sebuah kasusnya. Kalau kasusnya itu efektif pakai pendekatan ini, formal ya formal. Kalau kasusnya itu lebih efektif pendekatan informal. Kalau lihat kasusnya. Kemudian Pak, adakah jadwal misalnya Pak Uda pengennya masalah ini harus segera selesai hari ini, atau misal dalam menghadapi dilema etika ini masalah ini harus selesai deadline tanggal sekian saya harus menyelesaikan, ataukah tidak ada deadline? Ya. Ada persoalan yang memang terkait dengan waktu dalam hal penyelesaian. Ada persoalan yang tidak membutuhkan target waktu. Jadi kan pemilih dalam pengambilan keputusan itu kan ada pendekatan informal, ada non formal, ada dari kasusnya. Nah itu dalam pengambilan keputusan itu Pak Uda mengambil sendiri apa butuh pertimbangan dari orang lain? Ini pertanyaan bagus. Jadi begini, fungsi dari pemimpin itu kan memang sentral, ya. Tetapi harus diingat bahwa sebuah sistem kepemimpinan, leadership di sebuah satuan organisasi itu kita mengenal manajemen by objective. Manajemen by objective itu adalah sistem pelimpahan wewenang. Bisa jadi guru sekali. Sistem guru sekali. Bisa juga dari guru, tapi sifatnya bisa acak, bisa melalui forum resmi bersama. Bisa. Pembelajaran apa yang bisa diambil dari pengalaman Pak Uda dalam mengambil keputusan yang lebih bisa dilakukan?
Ada banyak pelajaran di setiap kita. Jadi setiap tindakan apapun yang kita lakukan pasti memiliki dampak. Pelajaran apa yang kita dapat dari situ? Bahwa kita itu sebaiknya dalam hati kita itu harus didasari rasa ingin berbuat yang baik. Karena kebaikan itu di atas ilmu. Tidak ada kata mubazir untuk setiap kebaikan yang kita lakukan. Maka teruslah berbuat yang baik. Terima kasih sekali Pak Uda atas jawaban dari berbagai pertanyaan yang kami ajukan, dan kami merasa bahwa wawancara untuk saat ini sudah cukup. Assalamualaikum Pak Ide. Menyampaikan bahwa perencanaan, ada rencana apa Pak ke depan yang akan Bapak ambil pada saat pengambilan keputusan itu? Perencanaan. Kalau merencanakan tentunya tadi kalau rencana itu saya bahasa itu seringnya mungkin ya cita-cita visi, kita punya visi gitu ya, visi dan misi kita apa yang akan kita capai, usaha visi dan misi itu ditentukan dalam poin 1, poin 2 dan mencapai perencanaan. Walaupun terus terang ketika pada masalah anggaran sama-sama ketika kita pada masalah anggaran ya kurang menjadi prioritas. Tetapi kita juga sudah mencoba bahwa barangkali nanti Bagaimana Bapak bisa mengukur efektivitas keputusan yang Bapak ambil ini sudah tepat? keputusan yang saya ambil itu efektivitas. Apabila yang pertama adalah rasa nyaman, lalu yang kedua hasilnya disederhanakan dari perilaku saya anggota sekolah. Terima kasih banyak atas berbagi pengalaman. Analisis dan refleksi hasil wawancara. Sesuai hasil wawancara yang saya lakukan, para kepala sekolah tersebut, 1. Telah mampu mengidentifikasi kasus atau masalah. Yang kedua, melakukan prosedur pengambilan keputusan. Yang ketiga, berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Yang keempat, membuat keputusan yang bijak dan berpihak pada murid. Dan yang terakhir, bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi atas keputusan yang diambil. Hal-hal yang telah dilakukan oleh ketiga kepala sekolah menurut saya sudah sesuai dengan teori yang saya pelajari di modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Beliau bertiga menyampaikan bahwa dilema etika adalah situasi yang mengandung sesuatu yang berlawanan, tetapi keduanya sama-sama benar. Prinsip pengambilan keputusan yang digunakan yaitu berbasis peraturan, berbasis hasil akhir, dan berbasis rasa kasihan. Untuk 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan juga telah mereka lakukan, hanya mereka tidak menyebutkan investigasi opsi trilema. Ada 6 persamaan dari 3 kepala sekolah. Yang pertama, sama-sama mengidentifikasi masalah, sama-sama mengumpulkan data dan mengecek fakta di lapangan. Yang ketiga, sama-sama melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Yang keempat, sama-sama tidak memiliki jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus. Mereka hanya melihat urgensi kasusnya. Yang kelima, sama-sama memiliki tantangan dalam menyelesaikan kasus. Dan yang terakhir, sama-sama dapat mengambil hikmah dari setiap keputusan yang diambil. Sedangkan perbedaannya terlihat pada prinsip pengambilan keputusan dan langkah pengambilan keputusan. Pada prinsip pengambilan keputusan, KS1 dan KS3 berpikir berbasis pada hasil akhir, sedangkan KS2 berpikir berbasis peraturan.
Untuk langkah pengambilan keputusan, KS1 dan KS3 menggunakan 9 langkah, sedangkan KS2 dengan pendekatan formal dan informal. Untuk pengambilan keputusan, KS1 berpusat pada anak, KS2 lebih berpegang pada nilai-nilai yang disepakati, dan KS3 berpegang pada aturan. Menurut saya, yang lebih menonjol adalah kepala sekolah yang pertama dari SMPN 1 Tirto, karena dalam membuat keputusan sudah sesuai dengan langkah-langkah yang diambil. Beliau juga beberapa kali mengucapkan kata kunci berpihak pada anak. Rencana yang akan dilakukan para pemimpin ke depan. Hal yang terpenting dalam pengambilan keputusan adalah sikap yang bertanggung jawab dan mendasarkan keputusan pada nilai-nilai universal. Kepala sekolah akan terus menjalankan visi pendidikan, tetap berpegang pada aturan tetapi tidak kaku, mengambil keputusan yang berpihak pada murid, terus berkomunikasi pada pihak-pihak terkait dengan menerapkan manajemen by objektif, menerima segala konsekuensi dari segala keputusan, dan terus melakukan refleksi dan evaluasi. Cara mengukur efektivitas dalam pengambilan keputusan yaitu keputusan menghasilkan rasa nyaman pada semua pihak dan tidak menimbulkan masalah baru. Perlu juga masukan dari pihak lain yang terkait dalam pengambilan keputusan. Dalam menghadapi dilema etika, baik dengan murid maupun kolega, saya akan menerapkan ilmu dari hasil belajar pada ketiga kepala sekolah dan menerapkan ilmu yang telah saya pelajari di modul 3.1. Kemudian saya akan melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan teori yang sudah saya pelajari saat mengalami situasi dilema etika.